Jebakan produk trending di TikTok affiliate ataupun di Shopee affiliate ini justru malah akan membuat omset kalian semakin hancur, traffic kalian semakin hancur, dan penghasilan kalian itu juga semakin berantakan. Nah, ini bagaimana nih? Yuk kita akan bahas di video kali ini dan bagaimana cara memilih produk trending yang memang masih bagus dan juga memang masih memiliki potensi yang cukup oke untuk kita pertimbangkan, teman-teman. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semangat, sehat selalu, dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT dalam setiap usahanya, amin. Dan kita akan bahas terkait soal produk trending Gini, yang jadi permasalahan di produk trending itu adalah yang pertama yang kita semua tahu adalah saingannya udah pasti sangat banyak. Iyalah, kalau enggak kan produk itu akan susah trending. Produk trending itu ada juga sih sebenarnya yang saingannya belum banyak. Nah, dikuasai oleh kreator-kreator tertentu. Ya, misal nih ada produk A, dikuasai oleh cuman 2 kreator. Isinya itu yang video-video laris isinya kreator itu aja. Produknya memang trending karena mungkin video dari kreator-kreator itu banyak yang FYP. Nah, kalau kalian udah masuk ke sini, apakah kalian mempunyai potensi? Tentu ada, dan potensinya juga akan sangat besar. Lalu kemudian, kalau produk trending itu yang pemainnya banyak banget karena produknya itu naik banget, orang-orang pada kepo dan pada coba itu, ya jebakannya yang menurut saya ini adalah membuat teman-teman itu stagnan di situ. Video kalian belum tentu naik. Ibaratnya kalian tuh harus berjuang di antara ratusan video atau ribuan video yang ada di luar sana, dan kalian harus berjuang di sana. Kalau video kalian biasa-biasa aja, video kalian nggak bisa bersaing dengan mereka, ya ini akan membuat kalian makin stuck juga. Gitu loh, ibaratnya gini, kalian bersaing dengan banyak orang, tapi kalian tuh biasa-biasa aja. Ini akan susah, teman-teman. Nah, makanya terkadang hal ini juga harus dipertimbangkan apakah kalian bisa menggait potensinya atau tidak. Namun, ini juga nggak sepenuhnya jelek. Ya, ibarat kata gini loh. Produk-produk trending itu jelas sudah mempunyai traffic. Nah, ada yang namanya produk traffic, di mana trafficnya itu cukup lumayan bagus, dan TikTok itu melihat produk ini mempunyai potensi yang besar. Sehingga kalau kalian mempromosikan produk itu, ada kemungkinan produk itu juga mungkin kesambar GMV Max atau dapat trafficnya. Nah, cuman kalian juga harus punya strategi khusus. Di mana strategi khususnya ini, ya jangan dibarbarin, difokusin di produk trending itu. Ngerti nggak maksud saya? Produk trending, kalian berharap kalian bakal naik, terus kalian sikat semuanya. Setiap hari video itu, produk trending itu dengan jumlah yang fantastis, setiap hari 20 video. Ini dengan harapan biar kalian bisa merebut traffic dari produk trending itu. Jangan. Sekali lagi, saingan kalian tuh banyak. Potensi untuk kalian itu bisa ngangkat juga, itu tentunya sangat kecil rasionya. Nah, tapi kalau dengan banyaknya video, mungkin kalian akan berpikir, tapi kan dengan banyaknya video, otomatis sumber-sumber peluang kita semakin banyak. Betul. Tapi sekali lagi, saya sudah mencobanya dan beberapa rekan-rekan saya juga mencobanya. Kita gasin semua video sebanyak-banyaknya di produk itu. Belum tentu bisa naik, teman-teman. Ya, ibaratnya bahasanya sekarang adalah jodoh-jodohan produk. Si A baru bikin 2 video udah naik, saya udah 35 video nggak naik-naik. Nah, itu kan tergantung lagi sebenarnya. Cocok nggak persona kalian, bagaimana cara ngonten kalian dengan produknya, dengan audiensnya. Itu yang menurut saya faktor yang banyak yang harus teman-teman pahami juga gitu ya. Ini kita baru pertama soal masalah persaingan. Nah, sekarang yang kedua adalah kalian biasanya melihat produk trending itu kan sekarang itu kadang dari jumlah penjualannya. Produk yang udah terlaris trending itu bisa jadi masih jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, sekarang cara ngeliatnya gimana? Produk laris trending kayak gini, ini masih tren nggak sih? Atau jangan-jangan udah turun nih? Atau jangan-jangan udah anjlok nih? Nah, gimana caranya? Caranya sebenarnya kalau saya pribadi itu gampangannya adalah history transaksi terakhir aja, teman-teman. Oke, saya akan coba contohin ya. Kita akan masuk ke aplikasi TikToknya, teman-teman. Oke, jadi kita misal contoh sebuah produk ini ya, teman-teman ya. Produk ini nih, produk Adamame Sweet Erosion. Ini kan kalau kita lihat, udah 4.500 nih orang yang beli. Betul? Terus di sini kok kita melihat, wah banyak banget nih, apakah produk ini masih trending? Nah, kalian scroll dulu di bagian yang free sample ini loh, ada tanda panah, kalian klik ke atas sendiri teman-teman, dan kalian bisa lihat di sini. Ini tren 7 hari terakhir. Pesanannya lagi meningkat, tapi meningkat doang nggak cukup loh ya teman-teman ya. Meningkat doang nggak cukup. Bisa jadi produk ini tahun 2 tahun yang lalu itu naik banget, tapi 6 bulan belakangan ini dia itu lagi ngedrop. Lagi ancur-ancuran produknya. Nah, terus mulai naik lagi, tapi naiknya sedikit. Nah, dalam seminggu terakhir, jumlah pesanannya itu adalah 523 pesanan. Artinya, apakah ini cukup lumayan banyak? Ya, tergantung, belum tentu. Ya, balik lagi ke saingannya seberapa besar. Ini kita coba 30 hari terakhir, kalian bisa lihat trennya mulai menurun. Ya, teman-teman ya. Jadi, 7 hari terakhir, dia lagi naik lagi. Tapi kalau kita 30 hari terakhir, dia menurun, guys. Nah, kayak gini ya.
Terus kita juga harus ngelihat nih teman-teman, tuh jumlah kreatornya 5.000 orang nih. Nah sekarang kita juga lihat di sini nih, review orang-orang yang review produk ini di bagian bintangnya ini, kalian klik di sini. Nah di sini teman-teman ya, kalian klik di yang bagian terbarunya teman-teman. Terbarunya kalian aktifin 1 jam yang lalu, 16 jam yang lalu, 21 jam yang lalu, 1 hari yang lalu. Nah ini sih masih oke lah ya, masih tiap harinya itu masih banyak orang yang order dan masih ada penjualan. Nah, begitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian klik di sini, terus tiba-tiba di waktu terbarunya ini 4 hari yang lalu, terus 2 minggu yang lalu, loh kok aneh, kok yang review yang beli kok berkurang banget. Nah, ini juga harus kalian pertimbangkan juga. Jadi, ibaratnya nih, kalian melihat, si A lagi FYP banget produk ini. Terus kalian baru mulai, video kalian upload, dan video kalian itu baru naik ketika ini trennya udah turun. Nah, ya kalian nggak bisa berharap akun kalian juga ikutan naik, betul kan? Nah, itu contoh-contoh sederhana sebenarnya teman-teman ya. 2 hal ini kalian bisa pertimbangkan gitu ya. Yang pertama tadi kalian harus lihat pesaingnya. Cara lihat pesaingnya gimana? Agak susah sebenarnya, tapi kalian bisa lihat di bagian sini, belajar dari kreator sini, kalian lihat semua di sini. Nah, kalian lihat nih, ini didominasi oleh orang-orang yang sama nih. Ibu ini, ibu ini. Terus kakak ini, kakak kacamata ini, terus kemudian kode ini, ibu ini lagi, nah kode ini lagi. Nah jadi masih didominasi kreator-kreator yang sama, apalagi ini jumlah viewsnya juga mereka itu udah banyak yang jutaan-jutaan. Nah kembali lagi, kadang gitu juga kita harus ngecek juga nih video beliau ini, cuman nyari video beliau ini agak susah ya, untuk yang produk yang tadi ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, beliau ini, nih lihat ya, 1, nih hari ini 2 dibikin lagi, terus kemudian ada lagi nggak yang dibikin lagi nih videonya? Nah ini dibikin lagi, kayaknya hampir tiap hari produk itu terus dibikin. Artinya produk ini masih cukup lumayan menghasilkan buat beliau ini guys, gitu ya. Jadi kita kalau pengen tahu kreator ini lagi naik apa, kalian lihat aja tuh video yang terus-terusan dibikin sama dia. Dalam tiap hari itu mungkin 2 hari sekali selalu ada video itu lagi, produk itu lagi. Apalagi kreatornya udah besar, viewsnya udah banyak yang jutaan. Nah, itu berarti produk yang lagi winning di dia, gitu. Dan artinya produk itu masih jalan, masih ada penjualannya gitu loh. Nah, yang jadi masalah adalah kita itu kadang nggak tahu teman-teman. Produk trending, penjualannya banyak, ternyata udah 1 bulan belakangan ini terus menurun, terus penjualannya terus anjlok, apalagi nggak ada penjualan sama sekali. Nah, inilah yang kadang orang nggak tahu dan nggak pahami teman-teman. Ya, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.